Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti perkuliahan daring kita. Pada minggu sebelumnya sudah saya jelaskan terkait dengan penyesuaian dalam pencatatan jurnal. Sekarang saya akan menjelaskan lebih lanjut masih dalam jurnal penyesuaian. Ini ada 3 poin yang akan saya jelaskan untuk hari ini. Yang pertama adalah penyusutan aktiva tetap, yang kedua adalah cadangan kerugian piutang, dan yang ketiga adalah biaya pemakaian perlengkapan. Yang pertama, penyusutan aktiva tetap. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan bahwa yang namanya aktiva tetap, ya, kecuali tanah, pasti memiliki nilai yang akan berkurang setiap tahunnya. Sebagai contoh misalkan motor, ya. Kalau motor atau kendaraan atau mesin yang kita gunakan setiap hari itu pastinya akan berkurang nilainya. Yang semisalkan awalnya masih utuh semua onderdilnya, misalkan pada waktu-waktu tertentu itu juga pasti akan berkurang manfaatnya atau nilainya atau fungsinya seperti itu. Nah, untuk mengatasi hal-hal itu, ketika perusahaan itu hendak menservis ataupun mungkin akan menjual barangnya dan sebagainya, menjual aktiva tetapnya dan sebagainya, kemudian mengganti dengan aktiva tetap yang baru, agar perusahaan itu tidak mengeluarkan pada space keuangan yang lain, maka perlu di sini adanya sebuah penyusutan aktiva tetap. Jadi artinya penyusutan aktiva tetap itu adalah rekening yang digunakan perusahaan untuk menyimpan uang yang nantinya bisa digunakan untuk ini uang yang disimpan untuk membiayai aktiva tetap ataupun barang-barang aktiva tetap perusahaan yang nantinya pasti akan mengalami kerusakan ataupun pengurangan nilai gitu. Jadi penyusutan ini sebetulnya sifatnya bukan uang yang disimpan dalam bentuk real, tapi disusutkan itu artinya dari barangnya sendiri itu saja yang berkurang nilainya. Begitu. Jadi ketika nanti dijual, ketika nanti barang tersebut sudah tidak terpakai, itu jelas nilainya berapa. Begitu. Misalkan seperti mesin fotokopi. Misalkan mesin fotokopi dalam 1 tahun itu ditetapkan penyusutannya adalah 10% dalam setiap tahun. 10% ini nantinya dikalikan dengan berapa harga perolehan dari mesin fotokopi. Misalkan harga mesin fotokopinya itu adalah 20 juta. Nah, maka di sini 10% per tahunnya itu berarti 10% dikalikan dengan 20 juta tadi. Berarti di sini ada 2 juta per tahunnya gitu. Nah, ketetapan angka 10%, kemudian berapa persen dan seterusnya itu tergantung dari kebijakan masyarakat. Oke, jadi pada dasarnya penyusutan aktiva tetap itu ada berbagai macam metode. Ada metode garis tetap atau garis lurus, maaf. Nah, atau ada juga metode rata-rata bergerak. Nah, ini mungkin nanti akan saya jelaskan untuk mata kuliah akuntansi keuangan menengah saja atau mata kuliah selanjutnya. Jadi supaya teman-teman lebih paham gitu aja. Karena kalau untuk saat ini mungkin teman-teman masih agak sedikit bingung. Nah, kalau untuk penyusutan aktiva tetap ini nanti tergantung dari bagaimana perusahaan itu menggunakan kebijakannya. Oke, kalau untuk saat ini mungkin saya akan menjelaskan garis lurus saja. Kalau untuk garis lurus itu adalah harga perolehan, ada rumusnya, yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Nah, apa itu harga perolehan? Harga perolehan adalah harga yang diperoleh si pembeli terhadap mesin yang dibelinya itu. Misalkan mesinnya harganya 20 juta seperti tadi, berarti di sini adalah harganya 20 juta. Berarti 20 juta. Kemudian, apa itu nilai residu? Nilai residu itu adalah nilai sisa. Misalkan teman-teman punya mesin itu harganya 20 juta. Nanti diperkirakan mesin itu kalau sudah berbentuk
hanya bentukan rongsokan atau istilahnya apa ya, sudah mesin yang sudah tidak dapat digunakan sebagai bentuk mesin fotokopi, yang hanya mesin yang hanya bisa berdiri saja atau mungkin sudah tidak dapat bisa digunakan untuk apa-apa, itu nilainya berapa. Nah, misalkan di sini nilai residunya itu dihargai misalkan 500.000. Berarti 20 juta dikurangi 500.000 dibagi dengan umur ekonomisnya. Nah, umur ekonomis itu apa? Umur ekonomis itu adalah keadaan di mana mesin yang mereka miliki itu bisa bermanfaat dan bisa digunakan sebagaimana fungsinya. Gitu. Misalkan mesin fotokopi, mesin fotokopi ini dinilai akan bisa digunakan sampai pada 20 tahun mendatang. Berarti umur ekonomisnya adalah 20 tahun. Atau HP ini misalkan bisa digunakan sampai pada 5 tahun mendatang. Berarti otomatis HP ini nilai ekonomisnya atau umur ekonomisnya adalah 5 tahun dan seterusnya begitu. Berarti ini 20 juta dikurangi 500.000 dibagi dengan misalkan umur ekonomisnya adalah sebesar 5 tahun. Maka dibagi 5 tahun. Itu. Jadi jumlahnya adalah 19.500.000 dibagi dengan 5. Dibagi 3.900.000. Oke. Tuh, untuk rata-rata bergerak nanti saya akan jelaskan untuk mata kuliah akuntansi keuangan menengah saja, atau mungkin nanti teman-teman akan akan memperoleh materi ini di perkuliahan atau di materi yang akuntansi selanjutnya seperti itu. Kemudian jurnal penyesuaian yang lainnya adalah cadangan kerugian piutang. Nah, cadangan kerugian piutang ini merupakan sebuah kondisi atau keadaan di mana perusahaan itu pastinya tidak semua pelanggannya itu taat membayar hutangnya. Ya kan? Pasti ada beberapa pelanggan yang mungkin karena keterbatasan mereka, karena kondisi ekonomi mereka tidak mampu membayar hutang yang mereka miliki kepada perusahaan kita. Berarti mereka tidak membayar piutang seperti itu. Nah, pada kondisi tersebut maka perusahaan ketika menyusutkan berapa nilai piutangnya itu biasanya ada nominalnya. Jadi tidak langsung disusutkan secara keseluruhan 100% tidak, tapi ada tekniknya. Nah, ini tekniknya bagaimana? Itu mungkin nanti akan kita pelajari di akuntansi yang selanjutnya saja. Karena itu ada beberapa tahapan yang agak rumit. Jadi ada beberapa potongan, misal mulai dari 10, 20% dan seterusnya. Gitu. Kalau untuk cadangan kerugian piutang, misalkan kita buat di sini dari perusahaan kebijakannya kita ambil 10% dulu. Ternyata perusahaan tertentu tidak mampu membayar dari seluruhan piutang yang mereka miliki dan mereka hanya mampu membayar 10%-nya. Maka 10% dikalikan dengan jumlah piutang perusahaannya itu berapa? Berarti 1 tahunnya mereka akan mencadangkan kerugian piutangnya itu berapa. Nah, lalu kalau nanti perusahaan tersebut piutangnya ternyata sudah betul-betul tidak dapat dibayar, bagaimana? Maka di situ tidak termasuk sebagai pencadangan kerugian piutang, namun masuk sebagai penghapusan kerugian piutang atau penghapusan piutang atau dianggap sebagai kerugian piutang. Jadi sifat cadangan kerugian piutang di sini hanya sebatas untuk berjaga-jaga, asas berjaga-jaga dari sebuah kondisi ketika perusahaan itu memiliki piutang dan mereka nantinya berpikir, sekiranya nanti ini semua piutangku itu lunas, berarti bersyukur perusahaannya. Tapi kalau memang ada beberapa yang tidak lunas, maka dimasukkan ke dalam cadangan kerugian piutang. Atau diperkirakan perusahaan tersebut ada sekian persen yang tidak dapat melunasi piutang. Nah, oke, kita masuk ke dalam contohnya saja secara langsung. Oke. Untuk penyesuaian aktiva tetap, misalkan di sini kendaraan dengan harga perolehan 70 juta disusutkan sebesar 10%
dalam 1 tahun. Maka di sini 10%-nya dikalikan dengan 70 juta. Maka jurnalnya bagaimana? Biaya penyusutan kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, akumulasi penyusutan kendaraan ini merupakan bentuk pengumpulan keseluruhan penyusutan yang dimiliki perusahaan. Kalau untuk kendaraan kira-kira berapa sih jumlah penyusutannya keseluruhannya itu berapa? Nah, itu disebut sebagai akumulasi penyusutan kendaraan. Begitu. Untuk kerugian piutang sekarang. Nah, ini misalkan perusahaan memiliki saldo piutang adalah 1 juta. Ternyata diperkirakan 10 juta itu tidak dapat ditagih. Maka jurnalnya adalah debit kerugian piutang atau di sini bisa juga ditambah dengan beban kerugian piutang. Kreditnya adalah cadangan kerugian piutang. Tuh. Sebesar 10% dikalikan dengan 1 juta. Yang terakhir, ada biaya pemakaian perlengkapan. Nah, biaya pemakaian perlengkapan itu artinya misalkan nih, kan ada kipas angin, kemudian ada misalkan ada bolpen dan sebagainya gitu ya, ada alat-alat perlengkapan perusahaan yang habis pakai. Itu kan kadang kita tidak menyadari, kok tiba-tiba bolpennya tinggal segini, kok awalnya bolpen yang saya beli 1 juta kok ternyata perkiraannya kok ini masih tinggal 100.000 atau 200.000. Nah, di situ disebut sebagai biaya pemakaian perlengkapan. Nah, misalkan di contohnya perlengkapan awal, misalkan membeli bolpen itu seharga 1 juta. Ternyata pada akhir tahun kok bolpennya menipis, hanya tinggal 800.000. Berarti di situ ada pemakaian perlengkapan. Di sini jurnalnya adalah biaya perlengkapan saja ya, atau biaya pemakaian perlengkapan boleh. Ini atau mungkin biaya perlengkapan saja. Kreditnya adalah perlengkapan. Itu sejumlah dari 200.000 atau yang sudah digunakan oleh perusahaan tersebut. Oke. Begitu cukup untuk penyesuaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.